Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan dan kasih-Nya. Sehingga di hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2020. Kita Jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 hingga kolom 22. Boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan melalui tempat tinggal kita masing-masing. Dan tentunya atas nama pelayan khusus kolom 1 sampai 22 menyampaikan selamat kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah di malam hari ini. Ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten. Tentunya kami sebagai pelayan khusus mengatasnamakan pelayan khusus menyampaikan terima kasih atas kesediaan dari Ibu Pendeta untuk memimpin ibadah di malam hari ini. Selanjutnya ibadah di malam hari ini kami serahkan kepada yang terkasih Ibu Pendeta untuk memimpin sebagai kadim di malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan persekutuan evangelisasi kolom di malam ini. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri. Kita memulaikan dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amsal 24 ayat 19 dan 20 merupakan nas pembimbing dalam ibadah ini. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Menyerahkan
Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena malam ini Engkau beri waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama melaksanakan persekutuan evangelisasi kolom dari kolom 1 sampai kolom 22. Walaupun kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur karena kami merasakan tuntunan, bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami umat ciptaan-Mu, dan Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Engkau pun mengajarkan kami umat-Mu untuk mengisi kehidupan ini dengan berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Namun kami sadar sesungguhnya kami manusia penuh dengan keterbatasan. Tidak seutuhnya kami melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kadangkala kami suka mengatakan tentang kasih, tapi sulit bagi kami untuk mewujud nyatakan kasih itu lewat tindakan dan perbuatan kami. Kami menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Sebab itu saat ini dengan kerendahan kami menghadap di Kau, sambil kami bermohon ya Yesus Kristus, jika Engkau dapati kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, ada dosa, ada kesalahan, kami belum berbuat apa yang Engkau ajarkan, ampuni kami Tuhan, baharui kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar lewat persekutuan di malam ini, kami benar-benar layak di hadapan-Mu, karena kami percaya sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Engkau memberi kesempatan bagi kami jemaat-Mu untuk boleh bersama-sama dalam persekutuan evangelisasi kolom yang dilakukan di rumah kami masing-masing. Saat ini Bapa, kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Maka kami pun bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, agar firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama, kami benar-benar mengerti, dan kami mau lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan,
yang bukan hanya rajin mendengar firman, tetapi kami rajin melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam ketulusan, untuk selalu hidup mau berbagi, mau saling menopang satu dengan yang lain. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang menjadi perenungan bersama di minggu berjalan ini di dalam kitab kiriman Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 dibaca mulai ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Bacaan ini dibawa judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Allah, mau memelihara dan mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa diajak untuk terus bersyukur. Walaupun sampai saat ini kita masih dalam situasi sulit karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kasih setia Tuhan tetap menjaga, melindungi, memelihara kita. Sehingga kita patut bersyukur. Kalau malam ini kita boleh beribadah, kita boleh mengagungkan Tuhan lewat persekutuan evangelisasi Kolom yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku, betapa hidup ini disadari adalah anugerah Tuhan. Dan siapapun kita, selagi ada hidup yang diberikan Tuhan, kita butuh nasihat. Dari anak-anak sampai orang tua kita masih butuh nasihat. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan nasihat. Karena lewat nasihat
kita bisa memperbaiki cara hidup kita. Nah, saudara-saudara, bacaan kita yang menjadi perenungan bersama Gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu berjalan ini, maka perenungan kita diberi tema, hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Sebenarnya lewat tema ini, saya dan saudara-saudara bisa memahami, bisa mengerti apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi hidup yang dianugerahkan Tuhan. Paulus sebagai seorang rasul mengirim suratnya kepada jemaat di Roma itu sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Dan melalui tangan Tertius dengan maksud supaya ada kesatuan iman di antara mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Baik mereka yang adalah orang Yahudi dan orang Yunani. Dan Paulus pun sebagai seorang rasul memperkenalkan dirinya kepada pengikut Kristus yang ada di Roma bahwa dia dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, Paulus menasehati jemaat tentang praktik kebersamaan yang ternyata pada saat itu kurang dihayati oleh anak-anak Tuhan. Dalam persekutuan mereka sebagai jemaat yang memang jemaat Kristen yang ada di Roma terdiri dari dua kelompok, yakni orang Yahudi dan non-Yahudi atau orang Yunani. Dan dalam realita hidup orang-orang Yahudi selalu beranggapan bahwa merekalah yang lebih utama dari yang lain. Jadi menganggap lebih hebat dari yang lain. Karena itu, sebagai seorang rasul ia menegaskan supaya mereka yang percaya kepada Kristus benar-benar menjalankan kasih yang tidak pura-pura, yang tidak bersandiwara, tetapi betul-betul mempraktikkan kasih itu dengan sepenuh hati. Betul-betul mempraktikkan kasih itu dengan penuh ketulusan, sehingga tidak menjadi orang-orang yang munafik, tapi membangun ikatan kasih dengan penuh kemesraan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Karena itu mereka diingatkan bagaimana mewujud nyatakan kasih itu sebagai upaya untuk saling mendahului dalam memberi hormat agar betul-betul ada usaha bersama untuk membangun relasi yang baik dalam kasih. Sebab mempraktikkan hidup dalam kasih berarti melakukan kebaikan dan tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudaraku, Paulus menekankan dalam bacaan kita tadi sangat jelas. Jangan kerajinanmu kendor atau berkurang. Biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya semangat yang menyala-nyala bagaikan api yang tidak mudah padam. Melayani Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan kesabaran, dan tetap berdoa dengan tekun. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, kesulitan yang berat. Tetapi sebagai orang percaya, umat betul-betul diingatkan untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai orang-orang percaya, melakukan kasih dengan, sekali lagi, dengan penuh ketulusan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kasih tidak memandang muka. Kasih mengajarkan kita untuk saling menghormati. Kasih menolong sesama, menolong kita untuk memiliki semangat dalam hidup dan dalam pelayanan kita. Kasih mengajarkan sukacita, pengharapan, kesabaran dalam kesesakan dan ketekunan
dalam doa. Kasih mengajarkan kita untuk peduli dan membantu mereka yang membutuhkan. Kasih menolong kita untuk memberkati mereka yang menganiaya kita, yang membenci kita. Kasih mengajarkan kita untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Kepedulian kita kepada sesama tidak hanya saat berbahagia, tetapi juga di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Saudara-saudara, kasih mengajarkan kerendahan hati bagi kita dan damai menjadi bagian terpenting dalam hidup. Karena itu kasih dan damai akan selalu bersama, dan orang yang mempraktikkan kasih adalah orang yang cinta akan kedamaian, di mana kita diajarkan untuk tidak menuntut balas, karena pembalasan adalah hak Allah. Kita diajarkan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasih dan damai menolong kita untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup yang tidak pernah berubah, tetapi selalu setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, marilah kita menjadikan kasih dan damai sebagai motor yang mampu menggerakkan seluruh aspek kehidupan kita, yang mampu menembus batas perbedaan. Karena kasih dan damai bagaikan anak panah yang dapat diarahkan atau dilepaskan untuk menuju pada sasaran yang tepat. Kasih dan damai mampu mengubah banyak hal. Kasih mengajarkan kita untuk tetap memiliki sukacita dalam melayani Tuhan. Karena itu sekali lagi dengan tegas kita lihat apa yang dikatakan dalam ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Saudara-saudaraku, hal ini mengingatkan kita, apapun tantangan, persoalan yang harus kita hadapi, kita tetap setia pada kehendak Tuhan. Sebab adanya perbedaan dalam hidup merupakan kenyataan. Jadi dengan kata lain, hidup ini ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan-perbedaan itu bukan membuat kita tercerai-berai. Tetapi perbedaan itu akan terus disatukan dalam tali kasih yang besar yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang percaya. Karenanya dalam mengisi hidup dalam situasi sulit dengan adanya pandemi virus corona saat ini, hendaklah kita terus memahami kehendak Tuhan sebagaimana tema kita. Bagaimana kita mau hidup dalam kasih dan perdamaian. Kita bukan hanya bicara-bicara tentang kasih. Kita hanya bicara-bicara tentang perdamaian. Tapi bagaimana kita wujud nyatakan itu dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Jadilah orang Kristen yang betul-betul memahami hidup ini anugerah Tuhan. Maka hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang baik. Hiduplah dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang. Dan jadikanlah itu sebagai dasar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sambil kita terus meyakini dan mempercayai. Sebesar apapun tantangan, rintangan, persoalan hidup yang menghadang kita. Jika kita tetap bersatu, membangun kasih yang tulus, maka berkat-berkat Tuhan akan tetap menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang percaya, sekaligus kita diberkati dan menjadi berkat untuk sesama. Karena itu janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang benar. Jadilah berkat untuk sesama, karena itulah panggilan kita bersama. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.
Ya saudara-saudara, saatnya kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan sambil kita memberi persembahan bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Kalau malam ini kami menyatu dalam persekutuan evangelisasi Kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada dengan kami. Kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan untuk kami Tuhan. Kami sadar sesungguhnya betapa kami manusia membutuhkan nasihat. Sebagai orang-orang percaya, kami selalu merindukan hidup dalam kasih, hidup dalam perdamaian. Maka kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu akan terus terlihat dalam tindakan perbuatan kami. Dimanapun kami berada, kami terus menyaksikan kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kami. Betapa Engkau peduli dengan kami, kasih-Mu sungguh besar Tuhan, kasih-Mu hebat. Maka kami pun sebagai orang-orang percaya diingat-ingatkan terus-menerus untuk membagi kasih dengan sesama kami. Biarlah kebenaran firman-Mu mengingatkan kami menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam ketulusan, dalam kesungguhan. Jauhkan kami Tuhan dari sikap-sikap munafik. Jauhkan kami Tuhan dari hidup mementingkan diri sendiri. Tetapi kami mau membangun kebersamaan sebagaimana yang Engkau inginkan. Karena itulah panggilan kami menjadi berkat untuk orang banyak dikala kami menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami menikmati berkat Tuhan dan kami boleh memberi persembahan. Ya Tuhan, kecil besar pemberian kami mohon diberkati, sehingga persembahan itu pun akan terpakai dengan baik untuk menopang pelayanan-Mu. Dan ajar kami sebagai umat-Mu untuk selalu bersyukur mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jika pun secara materi tidak ada apa-apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, tetapi hidup kami seutuhnya kami mau persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, dalam persekutuan malam ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sampai saat ini setia melakukan kerja pelayanan. Syammas Penatua yang ada di kolom 1 sampai kolom 22 bersama-sama dengan Penatua Bipra, guru agama dan pendeta. Biar semua hamba-hamba-Mu diberkati,
diberi sukacita, diberi sehat dan kuat, agar apapun yang dihadapi dengan iman dan tidak akan pernah kendor jika menghadapi tantangan rintangan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai hamba. Biar bersama dengan keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati semua yang terlibat langsung dalam tugas kerja pelayanan, koordinator BIPRA, UPK yang ada di kolom-kolom, tim doa, semua Tuhan berkati, komisi-komisi kerja. Kami mau taruhkan semua mereka di tangan Tuhan, biar kami tetap setia, rajin melakukan apa yang Engkau inginkan. Sehingga dalam situasi sulit saat ini, iman kami tidak goyah, tetapi sebaliknya menjadikan kami tegar dan kuat. Karena kami yakin, walaupun kami hidup dalam kesulitan dengan adanya COVID-19, tapi Tuhan bersama kami, menolong kami. Karena itu baik jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 22, bersama-sama dengan pelayan khusus, kami mohon diberkati oleh Tuhan. Jika ada saudara-saudara yang sementara bergumul dengan gangguan kesehatan, oh Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami, tabib di atas segala tabib. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, baik mereka yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong, nyatakan kasih-Mu, pulihkan mereka, sehatkan mereka dan teguhkan iman mereka. Agar dalam menghadapi pergumulan, mereka tetap yakin Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga yang menghadapi pergumulan. Kami percaya kami semua tidak pernah sepi dari pergumulan hidup. Tapi di dalam Tuhan kami mampu, karena Tuhan memberi kami kemenangan. Bersyukurlah kami Tuhan, karena kami sampai saat ini mampu beraktivitas. Oleh sebab itu kami berdoa untuk kehidupan kami semua yang terlibat langsung dalam persekutuan ibadah di malam ini. Kantoria, pemain keyboard, tim multimedia Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru, yang tentunya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Diberkatilah kami semua Tuhan. Biarlah Engkau menilik hamba-hamba-Mu juga yang melaksanakan pekerjaan pelayanan, semua diberkati. Karena apapun kerinduan kami terbuka di mata Tuhan. Tuhan mendengar keluh kesah kami. Tuhan melihat pergumulan bangsa kami, pemerintah kami yang berjuang sekeras-kerasnya untuk melawan adanya virus corona. Diberkatilah pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka tetap kuat, sehat, dan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Memberkati para dokter, para medis yang berjuang di garda depan untuk menolong pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Biar mereka sehat kuat karena Tuhan yang membentengi mereka. Terima kasih Tuhan. Secara pribadi pun kami menyampaikan kerinduan kami masing-masing. Dengarkanlah kami semua, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kehidupan kami taruhkan di tangan Tuhan, karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau memahami kehidupan kami, dan Engkau pun mengajarkan kami untuk betul-betul mewujud nyatakan kasih itu lewat tindakan dan perbuatan. Karena kami diberkati, maka kami pun terpanggil untuk menjadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Bahkan ajarlah kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat di malam ini.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silahkan duduk, demikianlah ibadat di malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan atas terselenggaranya ibadah di malam hari ini. Karena itu tentunya atas nama seluruh pelayan khusus, bahkan jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Rengku, Egeten Sarjana Teologia, yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai akan kehidupan Ibu bersama dengan keluarga, bahkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.